Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Atamma nuruhu wa adharul haqqa bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil asyraf. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tentunya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Dengan bersyukur, kita akan menjadi insan yang bahagia dan karenanya akan terus termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan di teras kehidupan ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk turut serta dalam mengisi kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Gresik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita agar mudah memahami apapun ilmu yang telah kita peroleh dan mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sebagai muslimah yang telah meneguhkan keimanan, tentu merasa sukacita yang sangat mendalam menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah, pahala dilipat gandakan, pintu surga terbuka lebar, dosa-dosa pun diampunkan, dan berbagai keistimewaan lain yang hanya ada di bulan suci Ramadan. Namun demikian, wanita dengan kodratnya dan tentunya atas takdir Sang Maha Pencipta akan mengalami satu fase khusus, yakni masa hamil dan menyusui. Sebuah daur hidup yang menandai seorang perempuan menjadi sosok ibu. Perubahan hormonal, perubahan fisik dan juga psikis yang dialami oleh wanita hamil sejak trimester awal hingga masa persalinan lalu dilanjutkan dengan masa menyusui disinyalir oleh Al-Quran dengan istilah wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa kehamilan dan menyusui, wanita telah menghadapi kondisi yang sangat berat secara fisik maupun psikis. Namun demikian, di sisi lain, puasa Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang sudah kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban untuk menunaikan puasa selama 1 bulan penuh tentunya menjadi dilema tersendiri bagi wanita hamil dan menyusui tersebab kondisi berat yang sedang dipikulnya. Karenanya para ulama menangkap pesan dari ayat sesudahnya yakni Al-Baqarah 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan atasnya untuk mengganti atau mengqadha puasa yang sudah ditinggalkannya di hari lainnya. Wanita hamil dan menyusui secara kasat mata memang tidak
tampak seperti orang yang sedang sakit. Mereka tidak berbaring selama berhari atau berminggu-minggu. Mereka juga tidak berada di rumah sakit. Namun kondisi fisik mereka itu sangat berat jika dipaksakan untuk menjalankan puasa. Sehingga inilah yang dijadikan ilat maknawi oleh para ulama, dan mereka bersepakat memperbolehkan wanita hamil dan juga menyusui untuk tidak berpuasa jika memang hal itu dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan dirinya juga janin yang sedang dikandungnya. Akan tetapi, jika si ibu hamil dan menyusui itu memilih untuk berpuasa, monggo mawon. Dengan berbagai pertimbangan yang memang memungkinkan dirinya untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Hal demikian itu memang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalaupun kalian itu menjalankan puasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Dengan catatan bahwa ibu hamil dan menyusui tadi bisa memastikan asupan nutrisi dan juga cairan sangat tercukupi pada hari-hari dia menjalankan ibadah puasa. Di samping itu, mereka juga tidak sedang divonis mengalami gangguan kehamilan atau penyakit tertentu. Namun, apabila ibu hamil dan menyusui itu memang tidak sanggup, tidak kuat untuk berpuasa, ulama berpendapat yang pertama, bahwa ibu hamil dan menyusui yang memang tidak bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka mereka punya kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya, sekaligus dia juga punya kewajiban untuk membayar fidyah. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad dan Syafi'i. Jadi bisa difahami bahwa wanita yang sedang hamil dan menyusui, dia khawatir akan kondisi dirinya dan juga keselamatan bayinya, maka dia harus mengqadha puasa dan sekaligus membayar fidyah. Yang kedua, menurut madhab Hanafi, Abu Ubaid, Abu Thawr, mereka berpandangan bahwa wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa wajib baginya untuk mengqadha atau mengganti puasanya saja tanpa membayar fidyah. Sementara itu, ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui yang memang tidak berpuasa di bulan Ramadan tidak diwajibkan untuk mengganti puasa di hari yang lainnya. Dan sebagai gantinya dia diperintahkan untuk membayar fidyah, yakni dengan memberi makan seorang miskin setiap hari, terhitung puasa yang ditinggalkannya. Adapun dalil yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah ialah hadis Nabi. An Anas bin Malik al-Ka'bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salati wa 'anil hamili awil murdi'i as-sawma. Yang artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang sedang bepergian. Dan begitu juga membebaskan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Imam 5. Satu hadis berikutnya. Ani ibni Abbas annahu qala Utbita lil hubla wal murdi'i ay yuftira wa yud'ima fi kulli yawmin miskinan. Rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, ditetapkan bagi wanita yang mengandung dan menyusui untuk berbuka. Dan sebagai gantinya
adalah dengan memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari dua hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa ulama Muhammadiyah dalam menyikapi puasa bagi wanita hamil dan menyusui yang tidak bisa menjalankan puasa, maka tidak diwajibkan baginya untuk mengqadha atau mengganti puasanya, dan hanya diwajibkan untuk membayar fidyah saja. Adapun besaran jumlah fidyah yang harus dibayarkan menurut ulama Muhammadiyah adalah minimal 1 mud, 0,6 gram, atau setara dengan ukuran dan harga makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Akan tetapi, apabila memang untuk membayar fidyah itu dirasa memberatkan karena memang harus mengambil budget belanja sehari-hari, sementara si perempuan hamil dan menyusui tadi termasuk golongan yang tidak mampu, dalam hal ini menurut ulama tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, mereka hanya diwajibkan untuk mengganti atau mengqadha puasanya di hari lain selain Ramadan sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi yang bisa kami sampaikan terkait dengan hukum puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.